Jamak takdim ini memajukan sholat asar dimajukan ke waktu zuhur, atau sholat isya dimajukan ke waktu maghrib. Pertama, syaratnya harus dimulai dengan sholat yang pertama. Jadi kalau zuhur dan asar harus dimulai dari sholat zuhur. Kalau misalnya dimulai dari sholat yang kedua, maka tidak sah. Karena sholat bukan pada waktunya. Ini yang kedua, niyatul jam'i fiha. Berniat untuk menjamak di dalam sholat yang pertama. Kapan kita berniat? Ketika sholat zuhur kita berniat dalam hati. Karena hati itu bergerak mengucapkan, wes sholat asar saya kerjakan sekarang. Dan itu kapan? Bebas. Mulai sejak kita takbiratul ihram sampai kita salam yang pertama. Niat menarik sholat itu. Boleh kapanpun. Bebas. Maka jangan dipersulit. Kapan niatnya? Wes pokoknya dalam sholat. Mulai takbiratul ihram sampai salam, kapanpun itu terserah. Diniati bahwa sholat asarnya akan ditarik ke waktu zuhur. Jadi usollinya bagaimana? Yang imam, sholli fardul maghribi imaman. Sholli fardul maghribi lillahi ta'ala. Atau imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sudah. Kapan niat jamaknya? Setelah itu, kapanpun itu. Sebelum salam pokoknya. Nah yang makmum bagaimana? Sholli fardul maghribi makmuman lillahi ta'ala. Sudah cukup. Kapan niat jamaknya? Setelah itu. Kapanpun. Setelah baca Fatihah. Pokok ada waktu santai, sudah diniati itu. Tidak harus di dalam takbiratul ihram. Ini niat untuk sholat maghribnya. Sholat asarnya, sholat isyanya bagaimana? Sholat isyanya, niatnya normal. Sholli fardul isya'i, yang imam, imaman lillahi ta'ala, yang makmum, makmuman lillahi ta'ala. Nah, jadi yang pertama, harus memulai dengan sholat yang pertama. Yang kedua, niat jamak itu di dalam sholat, bukan dalam takbiratul ihram. Di dalam sholat. Yang ketiga adalah segerakan sholat yang kedua setelah kita keluar dari sholat yang pertama. Jangan sampai ada pemisah di antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, dan pemisah itu dihitung panjang. Kata ulama, ini ma yasa'u raka'ataini khafifatain. Sekiranya pemisahnya tidak sampai sholat 2 rakaat. 2 rakaat itu yang ringan-ringan saja. Maka tadi sholat maghribnya diniat untuk menarik sholat isya. Ternyata pemisahnya lama antara sholat maghrib dengan isya, pemisahnya lama. Bagaimana? Sudah batal, jamaknya yang batal. Sholat maghribnya enggak, sudah sah-sah saja. Tetapi sholat isyanya tidak boleh dilakukan sekarang. Harus nanti pada waktunya. Nunggu adzan isya. Jadi niat jamak takdim itu tidak wajib di sholat yang kedua, hanya di sholat yang pertama. Sholat yang kedua sudah normal. Sholli fardul isya'i makmuman lillahi ta'ala. Imaman lillahi ta'ala. Yang terakhir adalah wadawamul udhri. Udhurnya harus berlangsung di saat sholat. Sampai nanti sholat yang kedua masuk ke sholat yang kedua. Jadi misalnya perjalanan, ya perjalanannya masih berlangsung. Selama sholat pertama dan sholat kedua. Atau orang sakit ini boleh ndak jamak sholat? Boleh. Sakit ini daripada ndak sholat, jamak sholat saja. Mana yang lebih baik? Ini terserah. Kalau enaknya jamak takdim, jamak takdim. Kalau enaknya jamak takhir, jamak takhir. Nah, apa definisi sakit yang boleh menjamak sholat? Tidak ada definisinya. Jadi definisinya kembali ke kita masing-masing. Pokoknya kita tidak bisa sholat, atau ketika sholat kita tambah sakit, tambah pusing misalnya, atau tambah panas misalnya. Tetapi panasnya berlebihan. Dan kalau berdiri, ini kita pusing. Ini sebenarnya sudah boleh sholat duduk. Sholat duduk pun pusing, sudah. Nanti jamak. Jadi eman-eman kalau ada kelonggaran seperti itu, kok kita tidak sholat karena sakit, itu eman-eman. Dalam hadis kata Rasulullah, innallaha yuhibbu ayyu'ta rakhaisuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Allah itu kalau punya dispensasi, keringanan, dan dilakukan oleh hambanya, itu Allah senang. Sebagaimana Allah senang ketika kewajibannya dilakukan oleh seorang hamba. Jadi termasuk uzurnya jamaah takdim itu, yang memperbolehkan jamaah takdim itu perjalanan, sakit, atau hujan, dengan beberapa syarat itu kalau hujan itu.
Ada 5 atau 6 syarat. Kalau perjalanan misalnya kita keluar, kita boleh jamak itu ketika kita sudah keluar dari kawasan kita. Ada istilah surul balad, pagar desa. Nah ini sebagian mengertikan surul balad itu apa? Batas desa. Sebagian mengatakan batas kecamatan. Nah sebaliknya begitu. Kita boleh menjamak sholat selama kita belum masuk. Ketika pulangnya misalnya. Nah ini ada kata-kata dawamul uzri ini juga begitu. Sekarang jamak takhir. Syarat jamak takhir itu ada 2. Kalau tadi ada berapa? Ada 4. Sekarang hanya 2. Pertama, niat mengakhirkan sholat, niat menunda sholat. Kapan? Bukan di dalam sholat. Di dalam bis biasanya. Jangan lupa semua jamaah untuk niat jamak takhir. Itu sudah sangat benar itu. Ketika mau sholat zuhur di waktu asar. Apa? Bagaimana niatnya? Niatnya normal saja. Sholli fardhu zuhri, yang imam imaman, yang makmum makmuman. Loh kok tidak ada niat jamak takhirnya? Tadi sudah. Di waktu sholat zuhur. Jadi niat ketika waktu zuhur itu, kenapa kok niat takhir? Niat menunda sholat. Biar tidak sholat di waktu zuhur itu biar tidak dosa. Jadi orang masuk waktu maghrib, ini diwajibkan sholat. Nah, biar tidak dosa, tidak melakukan sholat maghrib, biar tidak dosa apa? Diniatkan jamak takhir, wis tak tunda sholatnya nanti. Asalkan ada alasannya. Apa alasannya? Ibadah umroh dan lain sebagainya, atau sakit, itu alasannya. Maka niatnya dibenarkan. Wis tak tunda ke waktu isya. Nah ini tidak dosa. Orang yang tidak sholat maghrib dengan alasan itu tidak dosa. Karena sudah diniati. Meskipun perjalanan, meskipun sakit, tetapi tidak diniatkan untuk ditunda, maka berdosa. Karena sama dengan dia tidak sholat. Atau sebaliknya, diniati. Niat untuk mengakhirkan sholat, tetapi uzurnya tidak ada. Alasannya tidak ada. Sama, juga tidak boleh. Jadi harus 2. Ada niat, ada alasan. Kalau sudah 2 itu ada niat, ada alasan, maka tidak dosa kita tidak sholat zuhur karena sudah ditunda ke waktu asar, tidak dosa kita tidak sholat maghrib karena sudah ditunda ke waktu isya. Maka niatnya normal. Sholli fardhul maghribi makmuman yang makmum lillahi ta'ala. Kebanyakan orang ini tanya niatnya. Sholli fardhul maghribi jam'a taqdimin majmu'an atau majmu'an ilal isya'i jam'a ta'khirin makmuman lillahi ta'ala. Bukan berarti tidak sah, boleh, bahkan sunnah itu diniatkan itu. Tetapi kasihan orang yang tidak tahu niat, dipersulit masalah niat ini, kasihan. Sehingga orang-orang menganggap kalau tidak ada jam'a taqdiminnya, kalau tidak ada jam'a ta'khirinnya, seakan-akan sholat maghribnya tidak sah. Orang-orang minder, mau menjamak sholat tetapi tidak tahu caranya. Kenapa? Sholinya yang sulit, niatnya yang sulit. Tidak sulit. Sudah niat jamak takhir itu kapan? Ini kata di sini, kapan niatnya? Bukan di takbiratul ihram. Niyatut takhir wa qad baqiya minal ula ma yasa'uha. Yang penting waktu itu masih cukup dilakukan untuk sholat zuhur, maka kita boleh meniat jamak takhir. Misalnya mau mentakhir sholat zuhur misalnya, waktu asar kurang 5 menit, cukup untuk kita sholat, sudah. Bisa itu masih bisa untuk berniat jamak takhir. Apalagi masih kurang 1 jam. Nah ini loh niatnya. Kalau kata kitab, bukan pemimpin rombongan. Kalau kata kitab, niat jamak takhir itu di waktu yang pertama. Dalam takbiratul ihram, sudah. Tidak ada itu. Sudah cukup di waktu yang pertama. Alasannya, kenapa? Karena kita biar tidak dosa, kita tidak sholat zuhur di waktu zuhur itu biar kita tidak dosa. Didasari dengan apa? Niat dan perjalanan, niat dan sakit, niat dan hujan kalau contoh yang tadi. Pertama, yang kedua, wadawamul udhri ila tamamits tsaniyah, dan uzurnya masih terus berlangsung, terus berlanjut sampai nanti selesainya sholat yang kedua. Sudah itu saja. Jadi tidak disyaratkan harus niat di takbiratul ihram,
harus niat di sholat, enggak, di takbiratul ihram, enggak. Ada perbedaan antara jamak dan qasar, beberapa perbedaan. Di antara perbedaannya adalah kalau qasar ini lebih baik dilakukan. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang mewajibkan qasar ketika sudah 80 kilo. Ada dua marhalah. Dua marhalah itu perjalanan unta 2 hari 2 malam. Ini ulama mengukur perjalanan itu kurang lebih, ada yang mengatakan 78 kilometer, ada yang mengatakan 80 kilometer. Perjalanan sudah sampai atau bahkan lebih daripada 80 kilometer, maka di mazhab kita disunnahkan untuk qasar. Di mazhab yang lain, mazhab Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal ini mengatakan wajib di qasar. Ada orang yang karena saking hati-hatinya tidak mau sholat qasar itu, eman-eman 4 rakaat mau dilakukan 2 rakaat tidak mau. Ini justru terbalik. 2 rakaat itu lebih baik ketika sudah dipastikan 80 kilo. Lebih baik bahkan. Ini perbedaannya. Kalau qasar lebih baik dilakukan. Tetapi kalau jamak lebih baik ditinggalkan. Salat di waktunya masing-masing. Tetapi kalau qasar ini lebih baik dilakukan. Satu. Yang kedua, qasar dan jamak itu, kalau qasar ini sepakat ijma' ulama, sepakat ulama bahwa tidak boleh mengqasar salat di bawah perjalanan 80 km. Tetapi jamak ini masih ada. Al-Imam Rafi'i. Kalau ada khilaf antara Imam Nawawi dan Rafi'i, maka Imam Nawawi yang didahulukan. Pendapat kebanyakan ulama mengikuti Imam Nawawi. Imam Nawawi ini mengatakan, dan yang lain mengatakan harus 80 kilo baru boleh. Tetapi tidak boleh dipungkiri bahwa perjalanan yang tidak sampai 80 kilo ini juga boleh dijamak takdim atau takhir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.